Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rencitia, kelas 3A jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat dan cakupannya, kurikulum dalam tinjauan filsafat, behaviorisme dan konstruktivisme, perennialisme dan naturalisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat dan cakupannya. Filsafat adalah suatu kegiatan berpikir secara mendalam dan menyeluruh dengan disertai tindakan sadar, teliti, dan teratur agar hakikat dari sebuah kebenaran dapat ditemukan. Filsafat pendidikan adalah suatu kegiatan berpikir kritis, bebas, dan teliti teratur tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam dunia pendidikan agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Hubungan filsafat dan filsafat pendidikan itu sangat erat sekali dan tak bisa dipisahkan karena filsafat memberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kemajuan dan landasan yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan dan diharap. Ruang lingkup filsafat pendidikan adalah pendidik, murid dan anak didik, materi pendidikan, perbuatan mendidik, metode pendidik, evaluasi pendidik, tujuan pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Kemudian kurikulum dalam tinjauan filsafat. Kurikulum adalah landasan atau acuan yang digunakan pendidik untuk pembimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidik. Cakupan kurikulum meliputi tujuan, program atau materi, proses, dan evaluasi. Asas-asas kurikulum diantaranya asas agama, asas filsafat, asas psikologis, dan asas sosial. Kemudian ciri-ciri kurikulum. Ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam diantaranya mementingkan tujuan agama dan akhlak, meluaskan perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, adanya prinsip keseimbangan antara hubungan kurikulum tentang ilmu dan seni, pengalaman dan kegiatan pengajar yang bermacam-macam, menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungannya. Keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, keperluan, dan perbedaan individual antara siswa. Kemudian, prinsip-prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam diantaranya prinsip bertautan dengan nilai-nilai ajaran Islam, prinsip universal, prinsip keseimbangan, prinsip interaksional, edukatif, prinsip fleksibilitas, dan prinsip empiristik. Secara umum, filosofi membawa rumusan kurikulum pendidikan Islam kepada 3 dimensi: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di Indonesia, kurikulum yang saat ini sedang dijalankan adalah kurikulum 2013. Dalam perumusannya, berdasar pada sejarah bangsa ini sendiri dan juga hakikat pendidikan. 3 dimensi telah menjadi dasar rumusan kurikulum. Hanya saja dimensi aksiologi masih perlu adanya evaluasi pada 2 dimensi lainnya. Kemudian behaviorisme dan konstruktivisme. Behaviorisme, teori ini mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hubungan.
Teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofis pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak terkoyang-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Prinsip teori behaviorisme. Penguatan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan dan bersifat mekanistik. Prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri atau menalar. Murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmu. Kemudian perennialisme. Perennialisme memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman merupakan sebagai pengulangan dari apa yang telah ada sebelumnya, sehingga perennialisme disebut juga sebagai tradisionalisme. Perennialisme sudah ada sejak zaman filosof abad kuno dan pertengahan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, konsep perennialisme dalam pendidikan dilatar belakangi oleh filsafat Plato sebagai bapak idealisme klasik, filsafat Aristoteles sehingga bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat Gereja Katolik yang tumbuh pada zamannya, abad pertengahan. Pandangan perennialisme dalam pendidikan yaitu bahwa pendidikan harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur, norma, dan agama. Dapat juga dikatakan bahwa proses belajar mengajar harus dikembalikan pada nilai-nilai luhur, norma-norma, dan agama pada masa lalu. Pendidikan harus melahirkan orang-orang yang mematuhi norma dan tawadu di jalan kebenaran. Dengan tidak menaati norma berarti membawa kepada kematian. Pendidikan juga harus menitik beratkan pada nilai agung dalam hal terpusat pada guru. Pendidikan harus dipusatkan pada guru, karena guru memiliki kemampuan serta norma-norma dan nilai yang luhur. Dan yang terakhir, naturalisme. Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan manusia didapat dengan menurutkan panggilan natur atau fitrah dari kejadian manusia itu sendiri. Perbuatan yang baik atau susila menurut aliran ini ialah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan natur manusia. Pandangan aliran filsafat naturalisme terhadap pendidikan. Dimensi utama dari pemikiran aliran filsafat naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Peserta didik harus disiapkan kepada dan untuk Tuhan. Untuk itu, pendidikan yang signifikan dengan pandangannya adalah pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelek. Pendidikan tidak
hanya sebatas untuk menjadikan seseorang mau belajar, melainkan juga untuk menjadikan seseorang lebih arif dan bijaksana. Naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis perlu dimulai jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme, karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Oleh karena itu, fakta bahwa hal itu memerlukan pengajaran juga merupakan sesuatu yang natural juga. Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajar murid. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.